algoritma Advanced Encrypt Standard. Selanjutnya kita akan sebut AES 128 bit. Sebenarnya AES ini memiliki 3 jenis varian kunci. Yang pertama 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Maka untuk memudahkan kita mempelajari metode ini dengan simpel, kita akan gunakan yang varian lebih simpel, yaitu 128 bit. Salah satu aplikasi yang saat ini kita gunakan adalah 7zip. 7zip itu menggunakan metode AES 256 bit untuk mengenkripsi file yang kita gunakan. Sedikit sejarahnya, sebelum AES ini diterbitkan atau ditetapkan oleh NIST, ada salah satu algoritma yang paling populer saat itu mulai dari tahun 1977, yaitu algoritma Data Encrypt Standard. Dan algoritma ini bertahan hingga 20 tahun hingga pada akhirnya pada Januari 1999, Distributed.net dan Electronic Frontier Foundation bekerjasama untuk berusaha memecahkan kunci DES ini dalam waktu yang singkat, dan akhirnya itu terbukti dalam waktu kurang dari 1 hari atau 24 jam, yaitu sekitar 22 jam 15 menit. Dunia resah akibat kekalahan DES pada saat itu, sehingga NIST berusaha untuk mengembangkan ini dan mengubah DES menjadi AES. Dan pada 1999, NIST mengumumkan 5 algoritma sebagai finalis AES. Yang pertama adalah dari Mars, kedua RC6, Rindsdale, Serpent, dan Tupis. Maka yang menang adalah Rindsdale dari Vincent Richmond dan John Damon dari negara Belgia karena mendapat 86 suara, yaitu suara terbanyak pada pilihan itu. Dan pada tanggal 26 November tahun 2001, penetapan Rindsdale sebagai AAS oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST of United States. Maka mulai saat itu hingga kini AES dikenal sebagai algoritma yang lebih baik daripada DES maupun triple DES. Kita mulai dari konsepnya. Algoritma AES ini adalah algoritma kriptografi yang dapat mengenkripsi dan mendekripsi data dengan panjang kunci yang bervariasi, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 128 bit menggunakan 10 putaran, 192 bit menggunakan 12 putaran, dan 256 bit menggunakan 14 putaran. Ukuran blok tergantung pada jenis kunci. 128 bit kunci itu memiliki 4x4 ordo matrix. Ukuran file enkripsi akan bertambah 11 byte dari file asli karena adanya proses penambahan header yang berisi informasi ekstensi file. Jadi ketika file original plain text itu dienkripsi menggunakan metode ini, maka akan otomatis bertambah 11 bytes ukurannya dari file originalnya. Oke, setiap masukan 128 bit plain text dimasukkan ke dalam state yang berbentuk bujur sangkar atau yang kita kenal matrix yang berordo 4x4. State ini kemudian dijumlahkan dengan Cipher key atau sandi menggunakan gerbang logika exclusive OR. Selanjutnya dilakukan proses bytes, shift rows, mix columns, add round key sebanyak 10 kali. Karena 10 kali putaran pada 128 bit. Dan pada pengulangan ke-10 dari shift rows langsung ke hasil. Jadi ada sub bytes, shift rows, mix column, dan add round key. Maka pada putaran ke-10 itu dari shift rows langsung ke add round key disorkan langsung menjadi ciphertext. Dan hasilnya akan diperoleh ciphertext. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus memahami sedikit istilah ini. Bit. Bit itu adalah satuan data terkecil pada komputer, yaitu kita kenal sebagai biner atau binary digit. Hanya ada 2 angka kalau tidak 0 dan 1, kalau tidak 1 dan 0. Byte. Byte itu adalah gabungan dari 8 bit. Jadi setiap 1 byte itu adalah 8 bit. Dan kemudian kita akan mengenal yang namanya gerbang logika XOR atau exclusive OR, yang akan bernilai benar apabila semua masukannya adalah berbeda. Jadi gerbang logika itu ada bermacam-macam, dan pada metode ini kita gunakan yang ditetapkan adalah gerbang logika exclusive OR, yang cara kerjanya jika masukkan 0 keduanya maka hasilnya 0, jika masukkan 0 dan 1 maka hasilnya 1, jika masukkan 1 dan 0 maka hasilnya 1, dan jika masukkan 1 dan 1 maka hasilnya 0. Sesimpel itu. Oke, jadi pada tahapan enkripsi file menggunakan metode ini, kita mempunyai 2 cabang proses yang bersamaan.
Yang pertama adalah enkripsi file, yang kedua adalah key schedule. Jadi key schedule ini adalah proses di samping enkripsi yang berjalan bersamaan. Cipher key di-expand untuk menghasilkan sub-key yang akan digunakan untuk setiap putaran sampai 10 ronde putaran. Jadi di key schedule ini kita kan memiliki initial key atau kunci awal. Kunci awal ini setelah dikonversi menjadi heksadesimal. Jadi seperti ini, 2B, 7E, 15, 16, bukan 16 ya, karena ini adalah bilangan heksadesimal, jadi kita membacanya 16, 28, AE, D2, A6, begitu seterusnya, membaca dari atas ke bawah, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, untuk Etron key yang kedua ini sampai yang ke-10 itu masih kosong. Nah, pada key schedule ini kita akan mengisinya dengan cara seperti ini. Untuk khusus kolom 1 pada setiap kelipatan 4, yaitu setiap round key itu kan ada 4 kolom. Jadi khusus untuk kolom pertamanya dia agak ribet. Kolom terakhir Cipher key dirotasi pada baris 1 menjadi baris 4 atau root word. Jadi ini tadi kolom terakhirnya 09, CF, 4F, 3C. Maka proses rotasinya menjadi seperti ini. 09 dirotasi ke bawah dan otomatis naik ke atas. Nah, setelah melalui proses itu, kolom diubah berdasarkan tabel Xbox atau subbytes. Nah, Xbox ini adalah ketetapan tabel. Jadi ini bisa di-download di internet dan kita mencocokkannya dengan cara seperti ini. CF berarti baris C kolom F. C baris C kolom F. Maka akan menghasilkan bilangan 8A. Maka kita tulis 8A. 8A ini akan menggantikan pada posisi ini. Dan seterusnya 4F, 84, 3C, EB, 09, 01. Setelah melalui proses itu, kita akan mengoperasikan dengan gerbang logika SOR tadi dengan kolom keempat sebelumnya atau WI kurang 1 kurang WI kurang 4. Jadi contoh seperti ini. Ini tadi kan adalah hasil dari subbytes. Kita sorkan dengan kolom keempat ke belakang. Jadi kolom keempat ke belakangnya itu kan ini. Kan kita mau ngisi di Etron key ini kan, misalnya di sini. Kita kurangi ke 4, 1, 2, 3, 4. Makanya ini yang kita gunakan sebagai operasi SOR. Dan kemudian kita sorkan lagi dengan menggunakan rcon atau table ini. Table rcon ini bersifat baku, terlepas kalau ada yang mau untuk memodifikasi. Nah, tabel rcon ini digunakan sekali dalam setiap ronde. Jadi pada ronde 1 ini digunakan, habis itu ronde kedua ini digunakan sampai ronde ke-10 ini akan habis otomatis. Seperti itu. Nah, untuk mengeksorkan ini kita harus mengetahui atau memahami bagaimana XOR itu bekerja pada heksadesimal. Caranya heksadesimal ini dirubah ke biner, lalu kedua biner ini dieksorkan dan menghasilkan seperti ini. A0, FA, FE, 17. Nah, setelah itu kolom kedua sampai kolom keempat setiap array, kan kolom 1 sudah terisi nih yang tadi. Jadi untuk kolom kedua sampai keempat ini untuk mengisi satu round key ini, kita hanya menggunakan satu proses, yaitu mengeksorkan kolom terakhir dengan XOR kolom keempat ke belakang. 1, 2, 3. Dari sini kan 1, 2, 3, 4. Maka ini kita gunakan 8A. Ini dia. Nah, akan menghasilkan bilangan heksadesimal seperti ini. 88, 54, 2C dan B1. Ini adalah ilustrasinya. rcon 1 karena sudah kita gunakan pada kolom 1 ini, maka dia dianggap habis atau tidak digunakan lagi. Oke, key schedule kita anggap sudah selesai sampai ronde ke-10. Sekarang kita masuk kepada proses enkripsi. Pertama adalah proses round key. Kita fokus pada 128 bit. Plain text dibagi menjadi 16 byte dalam satu matrix of bytes atau yang kita sebut nanti array state dengan n rows kali n columns, yaitu 4 kali 4. Sehingga 8 kali 16 sama dengan 128 bit. Plain text diubah ke dalam bentuk heksadesimal. Kita dapat mengubahnya melalui tabel ASCII dengan mudah atau menghitungnya secara manual. Dari kolom 1 baris 1 sampai kolom 1 baris 4, kemudian kolom 2 baris 1 sampai kolom 2 baris 4 dan seterusnya. Jadi seperti ini. Kolom 1 baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi tidak seperti ini baris, baru kolom, tidak. Tapi kolom, 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 dan kolom.
Jadi dalam satu elemen ini, dalam satu kotak ini ada isinya sekitar 8 bit. 8 bit dikali 8. Kan 8 ini kan jadi 16. Dikali 8 berarti 16, berarti 8 kali 16 sama dengan 128 bit. Add shipper key dengan mengoperasikan store pada state plain text. Tadi initial key kita adalah key yang pertama sebelum melakukan key schedule adalah kan ini 2B, 28, AB. Maka ini akan kita storekan dengan plain text kita. Plain textnya adalah 32, 43. Ini adalah plain text yang huruf yang string, huruf biasa, tapi sudah diubah menjadi hexadesimal. Bisa menggunakan tabel ASCII atau bisa menghitungnya secara manual. Nah, kemudian ini disorkan 32 XOR 2B akan menghasilkan 19, 88 XOR 28 akan menghasilkan A0. Nah, seperti itu seterusnya hingga menghasilkan satu state seperti ini yang telah digabungkan. Oke, setelah melewati round key, kita akan memasuki proses sub-byte seperti yang key schedule tadi. Sbox juga berlaku di sini. Contohnya ini kolom pertama 19 19, maka akan hasilnya D4, 3D, 3D, 27. Nah, begitu seterusnya sampai kolom keempat baris keempat. Setelah itu kita akan melewati proses yang namanya shift rows. Jadi seperti ini. Baris pertama tetap. Baris kedua, kolom pertama dipindah ke kolom keempat. Seperti ini. 27 dipindah kemari. Jadi bergeser kan? Otomatis BF-nya otomatis menjadi sebelah kiri. Baris ketiga, kolom pertama dan kedua dipindah ke kolom ketiga dan keempat. Jadi ini seperti ini. Ini kemari, ini kemari. Bisa dilihat warna-warnanya. Baris keempat, kolom pertama, kedua, dan ketiga dipindah ke kolom kedua, ketiga, dan keempat. Seperti ini. Ini adalah hasil shift rows. Kita lanjut ke mix column. Mix column ini memiliki proses yang agak sedikit rumit karena melibatkan perkalian dot product. Ini adalah rumusnya. Tapi untuk mempersingkat penyelesaian ini, saya akan bikinkan videonya. Bisa dilihat di berikut. Ini adalah pembuktian untuk mengisi elemen 1 pada baris 1 kolom 1. Sebelum kita melakukan operasi mix column, kita harus membagi bilangan hexadesimal ini menjadi bilangan berbentuk biner. Karena ini hexadesimal ini bakal dikali dengan matriks. Matriks ini sudah ditetapkan, lalu kita akan mengalikannya seperti matriks perkalian matriks biasa, yaitu D4 dikali dengan 02, BF dikali dengan 03, 5D dikali dengan 01, dan 30 dikali dengan 01. Oke, sebelum kita melakukan perkalian ini, kita harus mengubahnya menjadi biner. Caranya, bagi yang belum tahu, hexadesimal itu adalah bilangan berbasis 16, yang dimulai dari angka 0 hingga 15. Dan angka 10-nya sampai ke 15 adalah bilangan atau huruf mulai dari A, B, C, D, E, dan F. Oke, D berarti adalah 13. Maka kita bagikan. Cara mencari angka biner yaitu 13 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Perlu diketahui bahwa setiap pembagian ini harus menghasilkan 4 digit. Oke, setelah itu 4. D4 kan 4. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Nah, ini kan masih 3 digit. Kita mengambil ini mulai dari bawah hingga ke atas. 1101, kita tulis 1101, lalu 4-nya 100, berarti masih 3 digit. Caranya kita tambah 0 pada digit paling kiri menjadi 0100 supaya genap menjadi 4 digit. Lalu digabungkan akan menghasilkan 8 digit. Oke. Untuk BF, B adalah angka ke-11. Maka 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Oke, kemudian 15 adalah F. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Jika digabungkan adalah 10, 11, 11, 11. Ini dia. Oke, lanjut ke 5D. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Oke, 13.
karena kita sudah melakukannya, langsung kita tuliskan saja di sini 1101. Oh, untuk angka 5 tadi kan masih 3 digit, kita tambah 0 di sebelah kirinya menjadi 0101 dan 131101. Ini dia. Oke. Begitu juga dengan angka 30. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Kita tambah 2 digit 0 di belakangnya menjadi 0011. Dan kemudian 0. Karena 0 tidak bisa dibagi, maka kita tulis 0 sampai 4 digit. Oke, setelah selesai melakukan operasi konversi dari heksadesimal ke biner, maka sebelumnya kita harus mengetahui bahwa operasi XOR ini berbeda dengan operasi NAND atau AND atau OR, karena dia merupakan eksklusif OR. Caranya adalah jika dia masukannya 0 dan 0, maka hasilnya adalah 0. Jika masukannya 0 dan 1, maka hasilnya adalah 1. Jika masukannya adalah 1, 0, maka hasilnya 1. Dan jika masukannya adalah 1 dan 1, maka hasilnya adalah 0. Oke, setelah itu kita kan sudah lihat bahwa tadi akan dikalikan dengan matriks pada baris pertama dengan state array kita pada kolom pertama. Jadi pasangannya adalah pertama D4 dengan 02. 02 ini adalah matriks. Perlu diketahui bahwa setiap matriks itu ada 3 jenisnya, ya. 3 jenis bilangan dalamnya, yaitu 01, 02, dan 03. Untuk 01 maka dia sama dengan 1. Untuk 02 sama dengan X, dan untuk 03 sama dengan X tambah 1. Dan untuk X8 sama dengan X4 tambah X3 tambah X tambah 1. Kita akan lihatnya nanti di sini. Oke. 02 berarti DX, D4 kita tulis angka biner yang tadi 1101 0100. Nah, setelah itu kita tuliskan bagaimana cara merubah bentuknya ini menjadi X berpangkat berurutan ini, yaitu dengan cara kita ubah menjadi X pangkat 0 hingga X pangkat 7 mulai dari angka paling sebelah kanan, yaitu X pangkat 7 ini, X pangkat 6 ini, X pangkat 5 tidak ada karena 0, jadi tidak saya tulis. X pangkat 4 X pangkat 3 tidak ada karena dia 0, jadi tidak saya tulis. X pangkat 2 adalah ini, dan X pangkat 1 adalah 0, tidak saya tulis. Dan X pangkat 0 adalah 0, karena 0 di sini, jadi tidak saya tulis. Jadi yang perlu kita tulis adalah X berpangkat yang bilangan binarnya 1, karena jika dia 0 maka dia tidak akan berpengaruh. Oke, setelah kita tulis seperti ini, lanjut kita kalikan. X kali X7 berarti X8, tambah X kali X6 menjadi X7, X kali X4 menjadi X5, X kali X2 menjadi X3. Oke, seperti ketentuan tadi bahwa X8 adalah X4 ditambah X3 ditambah X dan ditambah 1, lalu ditambah dengan X7 tambah X5 tambah X3. Oke, kemudian kita eliminasi, yaitu X pangkat 3 dan X pangkat 3 menghasilkan X pangkat 7 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah X tambah 1. Dan lanjut kita mengubahnya menjadi bilangan biner, yaitu seperti tadi, X pangkat 7 kan 1, X pangkat 6 tidak ada, kosong, berarti X pangkat 5 ada 1, X pangkat 4 1, X pangkat 3 tidak ada, kita tulis 0, X pangkat 2 tidak ada juga, kita tulis 0, X pangkat 1 ini adalah X pangkat 1 ya. X pangkat 1 karena sama dengan X, jadi saya tulis X saja. X pangkat 1 sama dengan 1 ada, dan X pangkat 0 ini ya, 1 ini adalah X pangkat 0 artinya ada, maka saya tulis 1. Oke. Untuk mempersingkat durasi video, maka begitu juga dengan operasi seperti ini. Nanti untuk ketentuannya saya tulis di deskripsi. Oke, karena dia khusus untuk yang matriks perkalian 01 ini, karena dia 0 perkaliannya 01, maka tidak perlu melakukan perkalian sebanyak ini karena juga hasilnya sama saja, maka langsung kita tuliskan saja angka binernya, angka biner hasil pembagian tadi ini, dan 30 juga ini. Oke, setelah itu setelah tadi melakukan perkalian dot product, maka kita langsung ke intinya. Setelah itu kita sudah bisa melakukan dengan operasi SOR. Ini adalah hasil perkalian dot product tadi, yaitu D4, BF, 5D, dan 30. Di ini hasilnya. Kita jajurkan berurutan dengan lurus, lalu kita melakukan perkalian XOR, yaitu 10 10, maka dia hasilnya 0. Jika belum paham, maka lihat tabel yang sudah saya tunjukkan atau bisa dilihat di deskripsi. 1100 maka 0, 00 10 1, 01 10 maka dia 0, 1111 maka dia 0, 1001 maka dia 0, 0110 maka dia 0,
1100 maka dia 0. Lalu kita bagi menjadi 4 digit. Lalu kita ubah menjadi bentuk heksadesimal, yaitu ini kan karena 0 jadi 0. Ini 4. Inilah dia. Oke, setelah melihat videonya maka hasilnya adalah seperti ini. 04, 66, 81, E5. Caranya adalah sama untuk mendapatkan ini, juga mendapatkan ini, sampai ke baris 4 kolom 4. Oke, setelah selesai mix column, maka proses tahap 1, proses putaran ronde 1 telah selesai. Maka kita lanjut ke putaran kedua. Lanjut seperti sebelumnya, add round key lagi. Nah, add round key ini disinilah kita gunakan round key yang kita schedule tadi. Selain initial key yang kolom keempat 5678. Nah, ini kita sortkan kembali dengan plain text yang barusan ini, yang barusan selesai tadi dari mix column. 04 XOR A0 menjadi seperti A4 tapi melewati proses bytes, rotate word tadi. Dan array state akan melewati proses bytes, subrows, mix column seperti sebelumnya dan add round key. Proses sampai 10 putaran. Pada putaran 10, mix column tidak dilakukan. Dari proses shift rows langsung menuju add round key. Hasil shift rows XOR add round key pada putaran 10 adalah hasil ciphertext. Jadi seperti ini. Setelah selesai putaran ke-9, maka untuk melakukan putaran 10, kita hanya tinggal melakukan add round key, kemudian subbytes, shift rows. Dari shift rows ini langsung add round key lagi pada round key yang ke-10. Add round key disortkan, kemudian itulah menjadi hasilnya ciphertext akhir. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan singkat tentang metode ini. Sampai jumpa.